Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Yang kita muliakan guru kita Kiai Rahmat Afifi serta para guru yang hadir, Ketua MUI, semua guru yang hadir di Masjid Al-A'la serta para mubaligh, para imam. Semoga Allah angkat derajat kita semua. Allah muliakan di dunia dan di akhirat berjumpa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya menyampaikan sedikit saja atas permintaan Kiai. Kata Kiai, beri mukadimah sedikit. Saya ingin menyampaikan 2 poin saja. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, masjid ini adalah tempat berkumpul umat Islam, tidak sekedar ibadah, tapi ibadah, dakwah, sosial, dan segala aspek di masjid ini dari zaman Nabi bermula. Maka masjid ini perlu ada yang memimpin, perlu ada yang mengarahkan. Dan sudah menjadi tabiat kita, meskipun ada pengurus masjid yang diikut oleh masyarakat imam masjidnya, maka imam masjid ini perlu imam yang akan memimpin semua jamaah, bukan imam yang memimpin sebagian jamaah lalu tidak memimpin jamaah yang lain. Paham maksud saya ya? Jangan sampai masjidnya eksklusif lalu nanti menjadi sebab perpecahan di antara kita. Maka mesti para imam kita adalah imam yang berpegang dengan 3 pilar agama yang sampai sekarang menyatukan kita semua. Apa 3 pilar tadi? Secara akidah mestilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh lepas dari situ. Bila dia lepas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, muncul heboh di masjid kita. Ciri yang paling mudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis sampai akhir. Ini paling minimal. Dari segi amaliyah, dari segi fikih mesti berkiblat kepada 4 mazhab yang mu'tabar sampai sekarang. Bagi kita di Indonesia, kiblat kita adalah mazhab Syafi'i. Dan jangan mudah terbawa isu berbeda Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Karena tidak mungkin pengikut berbeda dengan yang diikuti. Pengikut itu mengikut yang diikuti. Begitu juga salat jamaah kita, makmum pasti ikut dengan imam. Dalam mazhab Syafi'i, semua Syafi'iyah mesti mengikut pada Imam Syafi'i. Orang yang mengatakan beda Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah hanyalah teori atau bagaimana cara pecah umat, tak lagi mengikut ulama mazhab Syafi'i hari ini. Dan jangan pula terkecoh, kita mesti kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mesti ikut mazhab Syafi'i? Sekarang kita bisa buktikan. Mohon maaf, anggap ini Al-Quran. Jamaah bisa tidak langsung ambil hukum dari Al-Quran? Silakan buka sendiri Al-Quran. Banyak Quran di masjid, banyak Quran di musola. Lihat hukum sendiri, bisa tidak? Jangankan orang yang tak belajar, ulama saja belum tentu istinbat hukum bisa dari Al-Quran langsung, dari hadis langsung. Maka kalau ada yang mengatakan kita mesti kembali pada Al-Quran dan Sunnah, itu cuma jargon agar orang tidak mengikut pemahaman yang mu'tabar, tapi ikut pemahaman yang mereka yakini. Dia sekedar memindahkan kita saja dari keyakinan selama ini kita pegang kepada keyakinan yang baru. Amaliyah mazhab fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga, kita kalau tidak akan beramal dengan tasawuf, minimal kita tidak berburuk sangka dengan tasawuf. Karena ajaran Nabi ketika Jibril datang kepada Nabi dan sahabat, iman, Islam, ihsan, kata Nabi kepada sahabat, yang datang tadi Jibril, yu'allimukum dinakum. Agama kalian 3 ini, iman, Islam, ihsan. Maka mesti ketiga ini merujuk kepada yang mu'tabar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah fikih mazhab Syafi'i, dan ihsan mesti mengamalkan tasawuf
minimal mengikut atau simpatisan para ulama tasawuf. Kalau tak akan jadi sufi, minimal kita tak buruk sangka dengan para sufi. Dan kalau kita jujur, semua para ulama kita dahulu, apapun keilmuan mereka, spesialisasinya, mereka adalah sufi. Sehingga silakan cek sanad ilmu kita di bidang apapun, pasti ada sufi dalam sanad keilmuan kita. Ini pertama, mestilah para imam masjid kita berpegang dengan 3 ini. Kalau tidak, siap-siap nanti tak ada lagi zikir bersama di masjid kita. Siap-siap tak ada lagi kunut di solat subuh kita. Siap-siap bismillah tidak lagi jahar dalam solat subuh kita, dalam solat-solat kita. Dan siap-siap nanti tak akan ada lagi maulid Nabi, tak ada lagi tabligh akbar di tahun baru Islam, Isra Mi'raj, maulid Nabi, nuzulul Quran dan lain-lain. Sebab bid'ah semua. Tak akan bisa kita buat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah masjid ini yang datang tak orang alim semua. Ada orang alim, ada tak orang alim. Maka mestilah para imam masjid bisa mengkondisikan masjid dia tetap terjaga taharahnya, sucinya, bersihnya. Karena orang datang ke masjid hari ini yang paling utama, yang paling dominan untuk solat jamaah. Dari kamar mandi sampai ke masjid, taharahnya mesti kita perhatikan. Sebab jamaah dia tak peduli. Kadang sendalnya masuk ke tempat yang tak boleh pakai sendal. Kadang kaki bernajis, dia masuk juga ke tempat yang di tempat itu tak boleh ada najis dan tak pandai membersihkan. Kalau bisa ketika membangun toilet, para imam ikut lihat. Supaya apa? Taharah masjid terjamin sehingga semua orang solatnya sah. Ustaz, kami tak pandai menilainya. Datang ke MUI. Kami tak tahu aturannya gimana taharahnya, gimana sebaiknya. Tanya kepada yang alim. Tanya kepada guru-guru kita. Sebab masalah fatwa, masalah dalil, masalah fikih itu 3 hal yang berbeda. Orang yang mampu berfatwa terhadap suatu masalah mufti. Dan mufti ketika memutuskan menghukumkan satu masalah, tahu waqi'ah, tahu dalil, kemudian mampu tanzilun nas 'alal waqi'ah. Ada 3 ini. Ada kejadian yang perlu dihukumi. Yang kedua, ada dalil. Yang ketiga, pandai menggunakan dalil untuk masalah yang terjadi. Sebab banyak orang, setiap masalah ada dalil, tapi dalil tak nyambung. Ada juga yang masalah dicari-carikan dalil untuk pembenaran. Kalau seandainya terjadi nanti dia berpandai-pandai, dalil tak sesuai dengan masalah, dipaksakan dengan hukum dalil yang ada, mohon maaf, jangan sampai nanti kita termasuk man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja orang yang berbohong sengaja atas namaku, kata Nabi, dia akan bertempat di neraka di akhirat nanti. Sehingga kalau tak pandai, tak bidang kita, tak cukup ilmu kita, jangan termasuk ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani banyak fatwa, paling berani masuk neraka. Serahkan kepada orangnya, serahkan kepada siapa yang pandai. Karena idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau sudah urusan agama tak diurus orang yang mengerti agama, tunggulah berbagai masalah akan muncul. Tunggulah keberkahan akan dicabut oleh Allah. Tunggulah berbagai masalah sosial akan muncul. Maka ini ingin saya sampaikan 2 hal saja. Jaga masjid kita dengan menempatkan para imam berpegang dengan 3 pilar ini. Yang kedua, imam masjid kita mesti imam yang belajar fikih, yang mengerti taharah masjid keseluruhan. Tidak taharah dia saja. Sebab dia memimpin banyak orang. Yang datang ke masjid ada yang alim, ada yang tidak alim. Yang alim bersyukur kita, yang tidak alim tugas imam masjid untuk membentuk, mengarahkan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.